Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, untuk video pembelajaran ini kita simak yuk videonya. Nah, anak-anakku sekalian, simak yuk gambarnya. Tidak ada itu, masih ada lagi dong. Nah, setelah menyimak gambar tersebut atau contoh tersebut di mana seorang guru menanyakan kepada siswa atau mengumpan balik agar peserta didik ini aktif dalam pembelajaran, tidak hanya diam duduk di kelas, adanya fakta-fakta yang harus kita cermati atau amati terhadap peserta didik. Fakta-fakta apakah itu? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana sih Bu cara agar kita dapat percaya diri tampil di depan umum? Oke, pertanyaan yang bagus. Bagaimana sih Bu cara agar kita percaya diri tampil di depan umum? Oke, good lagi ya, bagus. Misal, anak-anakku sekalian tampil di depan kelas, tetapi hanya teman-temannya saja. Terus pasti ada yang begini, pede kak ya, nggak boleh ya berpikiran kayak gitu. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita mampu, kita bisa mengatasi segala permasalahan yang ada, termasuk dalam kepercayaan diri tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM H03222518. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, di mana saya membahas tentang keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan adalah sebuah keterampilan dasar mengajar yang menjelaskan proses belajar dan pembelajaran yang menyajikan informasi secara lisan dan diorganisasikan secara sistematis. Nah, untuk menunjukkan adanya hubungan antara bagian dengan bagian yang lainnya atau sebab dan akibat. Penjelasan bertujuan untuk siswa agar mudah dipahami. Yang kedua itu ada karakteristik keterampilan menjelaskan. Nah, yang pertama itu ada kejelasan. Nah, pada pelaksanaan penjelasan harus dilakukan dengan bahasa yang bisa dimengerti atau dicerna dengan baik oleh siswa. Misalnya jangan menggunakan kosakata yang tidak dipahami oleh siswa. Yaitu ada pemakaian ilustrasi dan contoh. Nah, penjelasan yang baik ada kalanya bisa menggunakan sebuah ilustrasi atau contoh dari pengalaman atau imajinasi siswa, yaitu ada pemberian penekanan. Nah, kita sebagai guru dituntut untuk bisa lebih fokus kepada siswa atau membimbing siswa agar pada masalah utama dapat meminimalisir kata yang mubazir atau contoh yang lainnya itu mengucapkan atau menekankan hal yang penting yang perlu diketahui oleh siswa. Yang keempat itu ada pemakaian balikan. Nah, guru bisa memberikan pertanyaan agar timbul flashback sehingga bisa mengetahui pemahaman siswa, apakah siswa ini sudah mengerti atau belum. Selanjutnya itu ada tujuan dari keterampilan menjelaskan. Nah, yang pertama itu membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalahnya. Yang ketiga itu memberi balikan kepada peserta didik mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang keempat itu membimbing peserta didik untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam memecahkan suatu masalah. Nah, yang kelima itu menolong peserta didik apabila kesusahan untuk memahami hukum, dalil dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan pertanyaan yang simpel seperti apakah kalian sudah mengerti atau ada yang belum mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM H03222525.
Nah, pada video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah SBMB, Strategi Belajar Mengajar Biologi, yaitu mengenai keterampilan menjelaskan pelajaran. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, semangat sekali ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Ada yang tidak hadir? Wah, alhamdulillah hadir semua. Tetap semangat ya. Ditingkatkan lagi. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Doa selesai. Hari ini ada yang tahu sudah pertemuan keberapa? Iya, betul sekali. Sekarang pertemuan ketiga. Ada yang tahu pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa? Semuanya sudah pada baca buku kan? Jadi, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur komunikasi dan proses komunikasi. Ada yang masih ingat apa itu komunikasi? Ya, Putra, silahkan. Ya, betul sekali ya. Sangat tepat. Nah, bagaimana komunikasi itu suatu bagian yang sangat penting bagi manusia. Mengapa? Saya katakan penting karena terjadi komunikasi tentu pesan yang disampaikan. Nah, ketika seorang menyampaikan sesuatu pesan, tentu kita sebagai seorang yang menerima akan tahu bahwa ternyata ada kabar seperti ini, lagi ada seperti ini, tapi kebenarannya kita mendapatkan informasi itu atau komunikasi itu berupa pesan dari media sosial. Karena sekarang zaman sudah semakin canggih, ada yang kebanyakan orang sudah bermain gadget, semuanya. Ada yang tahu berapa unsur-unsur komunikasi? Acukan tangan. Ya, silahkan. Wah, betul sekali. Jawaban yang telah diberikan oleh teman kalian. Warna elemen komunikasi itu minimalnya ada 4. Ada yang bisa refleksi elemen-elemen komunikasi tersebut. Wah, luar biasa sekali kelas ini. Sangat-sangat aktif dalam pelajaran. Nah, jawaban dari teman kalian itu sangat betul. Di mana? Ada 4. Yang pertama yaitu komunikan atau seorang yang menyampaikan pesan, atau dikenal juga dengan istilah pengirim pesan, di mana pengirim pesan ini bertugas untuk mengirimkan pesan kepada si unsur kedua tersebut. Nah, apa sih unsur kedua? Unsur kedua itu adalah komunikan. Nah, komunikan itu adalah seseorang yang menerima pesan selanjutnya, yaitu unsur tidak. Kalau penting, yaitu pesan. Nah, pesan adalah suatu yang disampaikan oleh si komunikator atau pemberi pesan. Pesan kepada si penerima. Pesan atau komunikasi apa yang sempat, yaitu unsur media. Nah, misalnya ketika menggunakan media atau radio, di sini masih ada ya tidak pakai radio. Wah, ternyata masih ada seperti nenek-nenek yang dulu. Nah, sekarang kalian semua masih menggunakan radio? Oh, tidak. Ya, karena semuanya rata-rata menggunakan gadget ya. Mungkin hari-hari lebih sering buka WhatsApp. Nah, dibandingkan buka pelajaran. Hayo ngaku. Ya, oke, itulah tadi keempat elemen komunikasi, yaitu komunikator, komunikan, pesan, dan media. Nah, suatu komunikasi yaitu baik atau yang efektif untuk ketika suatu elemen ditambah, yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 03222516, kelas pendidikan biologi. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi yaitu keterampilan menggunakan variasi. Nah, yang dimaksud keterampilan menggunakan variasi adalah dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar dan menggunakan variasi-variasi kepada peserta didik agar suasana pembelajaran lebih menarik. Dan adapun karakteristiknya yaitu seperti suara atau theater voice.
dan variasi gerak badan dan bunyi. Selanjutnya, variasi dalam menggunakan media dan alat pembelajaran seperti yang dapat dilihat atau visual aid. Ya, yang terakhir, variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik serta untuk menghidupkan suasana kelas sehingga mampu keberhasilan yang diinginkan. Dan ada pun tujuan, ada 3 bagian. Yang pertama, menghilangkan kondisi optimal belajar, meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik. Dan yang ketiga dan terakhir, memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Dan ada pun jenis-jenis dari keterampilan dasar belajar atau keterampilan menggunakan variasi, yaitu variasi dalam penggunaan media, variasi dalam gaya belajar, dan dalam penggunaan metode. Dan prinsipnya itu ada menggunakan variasi dengan wajar, jangan dibuat-buat. Dan yang kedua itu berbahan satu jenis, variasi ke variasi lainnya yang harus efektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik semua. Nah, apakah ada yang sakit atau apa? Ya, tidak ada. Semoga kedepannya tidak ada yang apa, sehat terus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Nah, baik, ada yang tahu kita masuk di pertemuan berapa? Oke, Rifki. Oke, di pertemuan ketiga, betul sekali. Ada yang tahu materi di pertemuan ketiga? Oke, Rahmat. Ya, baik sekali, yaitu unsur-unsur informasi dan komunikasi. Nah, sebelum Bapak mulai dia, oke, Rifki lagi. Ya, betul sekali, radio. Nah, radio merupakan salah satu bentuk alat komunikasi, ya, atau menyiarkan informasi kepada orang lain. Saya harap cukup pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan bisa diajukan. Tidak ada. Oke. Jika ada pertanyaan bisa diajukan ke minggu depan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Bapak mulai masuk ke materi, ada yang tahu pendapatnya tentang komunikasi? Oke, silakan. Oke, betul sekali. Nah, komunikasi merupakan yang sangat penting yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Nah, itu yang disampaikan temannya. Nah, ada unsur-unsur komunikasi. Ada yang tahu? Oke, iya betul. Nah, unsur-unsur komunikasi terdiri atas 4, yaitu komunikator, komunikan, pesan, dan media. Nah, komunikator orang yang menyampaikan pesan atau informasi tersebut. Nah, sedangkan komunikan orang yang menerima pesan tersebut. Nah, yang selanjutnya pesan. Yang terakhir media.